Selamat datang di channel YouTube Kak Tikno. Sebelum menyaksikan video dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Semoga video dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba mengupas perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Sebelum saya lebih dalam membahas tentang kurikulum Merdeka, memang saya sengaja ingin mengupas dulu perbandingan dua kurikulum ini. Jadi sebelum kita masuk dalam, kita belajar ini dulu, apa sih bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kenapa harus dirubah? Jadi biar kita tahu kenapa kurikulum 2013 itu digantikan dengan kurikulum Merdeka, nah makanya kita bandingkan dulu. Insya Allah setelah saya membahas tentang hal ini, baru kita akan membahas kurikulum Merdeka secara teknisnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, untuk materi pada kesempatan ini saya ambil full dari https://kurikulum.kemdikbud.go.id/perbandingan kurikulum. Silakan dicari saja di website resmi dari Kementerian tentang kurikulum Merdeka. Silakan dicari. Atau nanti saya juga akan sertakan di deskripsi video ini. Baik, kita langsung saja. Apa sih masalah yang muncul saat kita melaksanakan kurikulum 2013? Jadi, masalah yang sering muncul saat kita melaksanakan kurikulum 2013, yang pertama, pembelajarannya menggunakan tematik. Ya. Sebelumnya memang kelas 1, 2, 3 yang tematik, kelas 4, 5, 6 bidang studi. Kemudian direvisi lagi menjadi dari kelas 1 sampai kelas 6 menggunakan tematik semua. Tapi lucunya, dalam keseharian kita mengajar menggunakan tematik. Begitu di raport, kita harus memilah-milah menjadi bidang studi. Demikian juga di ujian sekolah. Ujian sekolahnya juga sama, basisnya adalah bidang studi. Jadi sepertinya tidak terjadi inkonsistensi di situ ya, tidak konsisten. Jadi dalam pembelajaran di kelas menggunakan tematik atau tema, begitu rapot dan US berubah menjadi bidang studi. Ini juga, jadi kadang kendalanya ya kita juga harus milah-milah mana materi IPA, mana materi Bahasa Indonesia, mana materi PPKN. Dan siswa pun begitu ulangan atau ujian mencari materi dulu dari buku tema, dicari, dipilah-pilah mana ini materi Bahasa Indonesia, mana ini IPA. Jadi saat belajar juga mengalami kendala. Itu poin pertama. Poin yang kedua, materi pada buku siswa terlalu sederhana dan banyak pengulangan. Ya, jadi buku siswa ya, buku tema itu kan siswa kan dibagikan buku tema, itu buku siswa. Itu materinya sederhana banget. Jadi kalau guru tidak mencari bahan-bahan dari luar ya, bahan ajar dari luar, ya siswa akan mendapatkan materi tidak maksimal seperti itu. Jadi sangat sederhana. Dan banyak pengulangan. Contoh di kelas 6 umpamanya belajar tentang pokok pikiran atau ide pokok pada tema 1 umpamanya. Di tema 2, tema kedua muncul lagi materi itu. Di tema ketiga muncul lagi, biasanya seperti itu. Ada pengulangan materi. Itu contoh. Kemudian poin ketiga, konsep KKM tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan aturannya. Ya, ini juga menjadi permasalahan juga. Kadang KKM itu, dokumen KKM itu hanya digunakan sebagai dokumen pelengkap, dokumen administrasi pelengkap. Tapi secara aktualnya tidak benar-benar diaplikasikan. Bahkan kita kadang suruh ngitung aja intake, ya, daya dukung,
itu juga kadang kita asal aja seperti itu. Yang penting ketemu angka, KKM matematika maunya 65, ya udah seperti itu. Deskripsi per KD-nya tidak dijabarkan, angka-angkanya seperti apa. Nah itu. Kemudian ada kendala lagi kalau KKM itu biasanya kalau ada anak atau siswa yang dapat di bawah KKM, karena di kurikulum 2013 itu kan siswa harus naik kelas, akhirnya nilainya ya kita up ya, kita atur biar nilainya bisa di atas KKM. Nah itu poin ketiga. Poin keempat, KI. Nah, ada 4 KI kan ya. Ada 4 KI karena kan ada KI spiritual, KI sosial, KI pengetahuan, KI keterampilan. Itu tidak terlihat seperti tidak ada fungsinya gitu. Hanya sebagai pelengkap dokumen RPP saja. Nah, itu di poin keempat. Kemudian di poin kelima, deskripsi nilai pada rapot terlalu ribet. Ya benar. Jadi ribet banget deskripsi nilai pada rapot itu. Malah kadang jadi mubazir karena orang tua biasanya nggak membaca. Deskripsi nilai rapot tidak dibaca oleh orang tua. Ya, itu poin-poin yang saya renungkan, saya refleksikan yang sering muncul ya, masalah yang sering muncul ketika kita melaksanakan kurikulum 2013. Baik, sekarang kita langsung pada topik kita yaitu perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Oke, pada poin kerangka dasar. Di kerangka dasar rancangan landasan utama kurikulum 2013 itu adalah tujuan sistem pendidikan nasional atau undang-undang Sisdiknas. Kan di situ ada tujuannya. Tujuan pendidikan Indonesia itu untuk apa sih? Dan SNP. SNP itu singkatan dari Standar Nasional Pendidikan yang ada 8 standar. Standar isi, standar proses, standar GTK, standar kompetensi lulusan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Hampir mirip dengan kurikulum Merdeka sebenarnya kalau kerangka dasar ini. Di kurikulum Merdeka juga sama, sesuai dengan tujuan Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan. Yang membedakan kalau di kurikulum Merdeka itu ada pengembangan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum 2013 tidak ada. Itu perbandingan dari sisi kerangka dasar. Kemudian dari kompetensi yang dituju. Nah, ini perbandingan dari kompetensi yang dituju kalau kurikulum 2013 itu mencapai standar isi. Pemerintah menyediakan lingkup dan urutan atau scope and sequence dalam bentuk KD yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi disediakan KD atau kompetensi dasar oleh pemerintah dibagi 4. Ada KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Kemudian KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. Jadi KD-nya dipoin-poinkan 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya, atau 41, 42 gitu. KD pada KI 1 dan KI 2, jadi pada spiritual dan sosial, itu hanya pada mata pelajaran agama dan PPKN saja. Jadi yang lainnya tidak ada, hanya di PPKN dan agama yang ada KI 1 dan KI 2. Jadi mata pelajaran agama dan PPKN itu KD-nya lengkap, ada 4. Kalau yang lainnya hanya 2, hanya pengetahuan dan keterampilan. Lalu untuk pendidikan khusus dibuat perketunaan dengan mengacu kelas seperti pendidikan reguler. Kemudian peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan KD-KD yang sama dengan pendidikan reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Jadi siswa yang berkebutuhan khusus ini boleh menggunakan KD-KD pendidikan yang formal, yang reguler, yang anak reguler, tapi perlu dimodifikasi. Kemudian yang berikutnya, pendidikan berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan KD-KD pada SK Per Dirjen nomor 10 2017. Ini 2013 ya, kurikulum 2013 kompetensinya. Kalau kurikulum Merdeka namanya bukan KI tapi CP yang disingkat capaian pembelajaran yang disusun per fase.
Lalu CP dinyatakan dalam bentuk paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Jadi dilebur ya. KD-KD itu dilebur kalau di CP itu. Dalam satu paragraf. Pembagian fase. Nah, fase dibagi PAUD itu satu fase, yaitu fase fondasi. SD itu ada 3, fase A kelas 1-2, fase B 3-4, fase C 5-6. SMP 1 fase, fase D. SMA 2 fase, fase E dan F. Struktur kurikulumnya. Kalau di 2013 jam pelajarannya diatur per minggu. Kalau di Merdeka diatur per tahun. Kemudian satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka, satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. Jadi lentur saja kalau di kurikulum Merdeka. Tidak baku ya. Kalau di 2013, satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran kecuali SDS atau MI yang menggunakan pendekatan tematik integratif. Jadi sebenarnya di pengorganisasiannya memang mata pelajaran ya, tapi prakteknya begitu pembelajarannya ya tematik, sama yang SD juga. Kalau di kurikulum Merdeka sebenarnya ada 3 pilihan organisasi pembelajaran itu. Ada yang dalam bentuk mata pelajaran, bidang studi ya. Ada yang bentuk tematik atau juga terintegrasi. Jadi boleh memilih. Tapi biasanya karena kecenderungannya di kurikulum 2013 tematik itu banyak kendala. Kalau saya cek itu teman-teman itu ketika ditanyakan mereka rata-rata ya pengen balik lagi kembali ke mata pelajaran. Baik, ini pembelajarannya. Kurikulum 2013 menggunakan satu pendekatan yaitu scientific, kurang I ya. Scientific yang ada mengamati, mendengarkan, kemudian apa ya? Ada 5 itu ya, 5 tahapan. Saya kok lupa nih. Kalau di kurikulum Merdeka menguatkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu disarankan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nanti akan saya kupas di video-video berikutnya ya. Kemudian pada umumnya pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Kurikuler dialokasikan beban belajar maksimal 50% di luar jam tanpa muka. Tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus. Sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Jadi begini. Intrakurikuler itu kan mata pelajaran biasa ya, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPS. Ada kokurikulernya juga sebenarnya, ada proyek-proyeknya. Malah alokasinya 50%. Tetapi kadang tidak terrealisasi oleh gurunya pun kadang nggak dilaksanakan. Karena tidak ada panduan yang jelas gitu. Nah beda dengan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu, sebentar, nah ini. Pembelajaran intrakurikuler 70-80%. Ya tetap intrakurikuler itu. Dari jam pelajaran, dari semua pelajaran mayoritas ya intrakurikuler. Dan kokurikuler melalui P5 Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Itu dapat alokasi waktu 20-30%. Dan harus direalisasikan karena dibuat tim kan. Tidak seperti yang 2013 kan. Itu kembali lagi ke guru. Kalau ini harus ada rapotnya malah ya setiap semester itu. Jadi ada 2 rapot ya, 1 tahun untuk P5 nya. Jadi lebih jelas. Penilaian. Kalau di kurikulum 2013 penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik fungsinya untuk memantau kemajuan belajar dan memantau hasil belajar serta mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi penilaian formatif sekaligus sumatif digunakan untuk menilai kemajuan siswa dalam belajar bagaimana. Hasil belajarnya seperti apa, di atas KKM atau di bawah KKM. Kemudian kebutuhannya apa. Kalau yang di atas KKM mungkin ada pengayaan. Kalau yang belum, berarti mungkin ada
remedial atau perbaikan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu asesmen formatif itu digunakan untuk merancang pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Itu fungsinya seperti itu asesmen formatif. Jadi untuk mendiagnosa kemampuan siswa seperti apa, mendiagnosa awal siswa ini udah siap belajar atau belum. Terus kebutuhannya bagaimana? Medianya harus seperti apa? Apakah audio atau video atau audio video atau audio visual? Itu gunanya formatif. Jadi bukan untuk mengukur hasil belajar kalau formatif. Yang mengukur hasil belajar itu asesmen sumatif. Terus menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Iya. Jadi penilaiannya autentik ya di kurikulum 2013. Di kurikulum Merdeka juga sama, ada penilaian atau autentik, terutama pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5-nya juga harus ada penilaian autentik ya, penilaian yang sebenarnya ketika proses pembelajaran diamati, dinilai seperti itu. Kemudian di kurikulum 2013 penilaian dibagi menjadi 3 penilaian sikap yang terdiri spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kalau di kurikulum Merdeka tidak ada pemisahan, semuanya digabung. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau belajarnya tentang praktek apa yang menuntut keterampilan, ya nilainya nilai keterampilan, seperti itu. Pengetahuan tidak. Pengetahuan dia ada porsinya untuk pengetahuan. Sikap juga sama, seperti itu. Jadi tidak dipisah-pisahkan, tetapi sesuai dengan pembelajaran yang sedang dilakukan oleh siswa. Asesmennya harus seperti apa begitu. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Kalau kurikulum 2013 ya ada buku siswa, ada buku guru, dan ada juga buku non-teks. Sama di kurikulum Merdeka juga ada buku teks dan non-teks ya. Tapi memang sudah dalam bentuk buku bahan ajar untuk bidang studi. Selain buku disediakan juga contoh-contoh modul ajar, ATP, contoh P5 dan contoh KWSP. Di kurikulum 2013 tidak ada contoh-contoh ini. Silabus nggak ada, RPP nggak ada contoh. KTSP juga nggak ada di kurikulum 2013. Ya kita kadang nyari-nyari aja di Google seperti itu. Tinggal di ATM. Kalau sekarang pemerintah menyediakan, harapannya agar guru itu sama ATM juga yang dari contoh ini. Kemudian setelah dimodifikasi, lalu pada akhirnya guru bisa membuat sendiri seperti itu. Perangkat kurikulum. Kalau di kurikulum 2013 itu pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, panduan pembelajaran setiap jenjang. Di kurikulum Merdeka ada panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, nanti kita akan ngupas itu ya ketika udah masuk materi kurikulum Merdeka itu kita akan ngupas tentang panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian ada panduan pengembangan KWSP dan kemudian ada panduan P5. Dan untuk pendidikan khusus juga ada panduan guru dalam memilih dan mengembangkan materi, media, metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian ada panduan asesmen dan pembelajaran, panduan pengembangan KWSP, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual. Nah, ini untuk yang pendidikan khusus ya, poin 2 dan poin 3. Ya. Ternyata sudah selesai. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memfasilitasi bakat dan minat siswa. Baik Bapak Ibu, itu saja paparan dari saya tentang opini ketiga tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di opini keempat nanti. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.